Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Oke, kali ini saya akan membahas nih tentang bagaimana sih pengalaman di SMA dan apa sih rencananya mau kemana setelah sekolah nih. Baik, kali ini kita mengundang bintang tamu nih yang asik banget katanya namanya Sherly Valencia Marcelina nih orangnya. Halo guys. Oke, next sebelum itu mau nanya nih, bagaimana sih perasaan setelah libur panjangnya ya kan? Bagaimana nih? Kalau dibilang sih ada bosennya gitu. Masa? Iya, karena gimana ya, kita udah biasa sekolah, ketemu teman-teman, tapi malah sekarang libur panjang gitu. Mau nanya nih, sebelum kita masuk ke inti poin pembahasan nih, kan kamu, mohon maaf nih, kamu kan Kristen nih, apa sih yang kamu lakuin selama liburan puasa? Paling aku cuma cari kesibukannya, kayak ngebantuin mama, ya di rumah aja gitu. Oh, gitu. Paling kalau sekali-sekali keluar. Iya. Pertanyaan kedua nih, rencana setelah lulus SMA nih, kamu mau kemana sih? Mau daftar CPNS, polisi, atau tentara, atau kemana gitu? Kalau aku sih coba cari beasiswa dulu sih untuk kuliah gitu. Untuk coba-coba. Ya pengennya kuliah sih, karena aku mau ambil jurusan kesehatan. Bagus dong. Oh ya, nih ada tipsnya nggak nih untuk adik-adik kelas kita nih yang di sana lagi nonton nih, yang terutama anak-anak fase, anak-anak kelas 11 sekarang nih. Gimana sih tipsnya agar menjadi kayak kakak kelas yang baik untuk adik-adiknya, terus untuk ke masa depan gimana sih contoh agar mereka bisa nih ke jenjang kayak perkuliahan dengan nilai yang bagus, mendapatkan akreditas A yang seperti dimaukan. Mana sih caranya? Saran aku ya, Mana tuh? untuk memperbarui semuanya tuh dimulai dari kelas 10. Jadi usahakan dari kelas 10 nggak ada kata bandel atau nakal lah istilahnya, biar nggak ada kasus. Karena kita dari kelas 10 itu sampai kelas 12 kita harus membuat nilai itu jadi semakin meningkat dan meningkat, bukan malah sekalinya kelas 10 tuh meningkat jadi kelas 11-nya malah menurun. Itu yang membuat nilai kita tuh jadi unblock gitu kan. Gitu ya. Oh ya, ini nih kan ada jurusan juga nih antara IPA sama IPS. Itu ada bedanya nggak sih untuk kuliah? Contoh kayak anak IPS nggak boleh kesini, anak IPA nggak boleh kesini, itu benar nggak sih faktanya? Menurut aku bener sih, karena gini ya, kalau kita masuk IPA kita bisa masuk ke semua aspek jurusan. Dan IPS? Karena di IPA kita belajar semuanya. Contohnya kita belajar matematika kita aja 2 gitu di IPA. Sedangkan IPS belum tentu dia belajar IPA kan. Iya sih benar. Nggak mungkin dia jurusan IPS bisa masuk ke jurusan IPA. Misalnya kayak kedokteran. Sedangkan dia IPS, dia belajar sejarah. Ya masa sih anak sejarah masuk ke bagian kedokteran, kan nggak mungkin. Iya sih benar. Oh ya, ini nih ada pertanyaan nih dari adik-adik nih biasanya nih. Siapa sih kak penyemangat di sekolahnya, kok semangat banget sekolahnya? Siapa nih? Sebenarnya sih penyemangat tuh dari diri sendiri. Oh, dari diri sendiri. Tapi ada nggak kayak ayangnya gitu? Kalau something special tuh tentu saja ada. Dan boleh kebetulan anak IPS. Wah, IPS berapa nih? IPS 1. Wah, IPS 1 adik-adik. Jadi kalian udah tahu ya tips-tips untuk sukses ke depannya. Mau daftar kemana, beda IPA IPS, oke? Oke, salam sukses.